salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Pada Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, kecuali Papua. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang memimpin gerakan kemerdekaan Indonesia, membuat misi pribadi untuk membebaskan wilayah yang saat itu disebut sebagai Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Upaya Soekarno untuk membebaskan Irian Barat dimulai dengan melakukan negosiasi bilateral langsung dengan Belanda. Ketika langkah ini gagal, Indonesia kemudian mencoba untuk menggalang dukungan di Majelis Umum PBB. Namun, hal itu pun terbukti sia-sia. Pada tahun 1956, Presiden Soekarno yang memiliki kecenderungan jiwa sosialis yang kuat melakukan kunjungan pertamanya ke Moskow. Di Moskow, sang presiden pertama Republik Indonesia itu membahas sengketa negaranya dengan Belanda, yang kemudian disebut sebagai sengketa Irian Barat. Pemimpin Soviet Nikita Khrushchev yang mendukung gerakan anti-kolonialisme di Asia dan Afrika dengan cepat mengumumkan dukungannya terhadap Indonesia yang pada waktu itu tengah berupaya mendapatkan dukungan di PBB. Moskow juga tak tanggung-tanggung membantu Indonesia. Mereka mulai mempersenjatai angkatan bersenjata Indonesia. Dari akhir 1950-an hingga akhir masa kepemimpinan Soekarno pada tahun 1966, Uni Soviet telah memasok Indonesia dengan 1 kapal penjelajah, 14 kapal perusak, 8 kapal patroli anti kapal selam, 20 kapal rudal, beberapa kapal torpedo bermotor, dan kapal meriam. Senjata kendaraan-kendaraan lapis baja dan amfibi, helikopter, dan pesawat pengebom. Situasi benar-benar berubah ketika Indonesia dipersenjatai oleh Soviet, kata Van den Hengel. Belanda sudah kalah perang dengan rakyat Indonesia dan tidak siap untuk berurusan dengan tentara Indonesia yang dilengkapi dengan senjata modern. Dengan dukungan persenjataan Soviet, Indonesia memulai kebijakan konfrontasi dengan Belanda pada tahun 1960. Konfrontasi antara Indonesia dan Belanda melibatkan kombinasi tekanan diplomatik, politik, dan ekonomi, serta kekuatan militer yang terbatas. Meskipun dukungan Moskow terhadap Indonesia sangat jelas dan dinyatakan secara terbuka, pembicaraan antara Khrushchev dan Subandrio ini seharusnya bersifat rahasia. Namun, sang Menteri Luar Negeri menurut memoir Khrushchev mengungkapkan hasil pembicaraannya itu kepada Amerika, yang sama sekali tak ingin terjebak dalam krisis lain yang berpotensi menjadi perang dunia. Ini menjadi momen berakhirnya kekuasaan Belanda di Irian Barat, kata Van den Hengel. Selain ingin menghindari konfrontasi langsung dengan Uni Soviet, Amerika Serikat tidak ingin terlihat bahwa negaranya tampak mendukung penjajah Eropa melawan negara dunia ketiga yang baru merdeka. Di bawah tekanan Amerika pada Agustus 1962, Belanda akhirnya setuju untuk menyerahkan Irian Barat ke otoritas PBB atau UNTEA. Pada tahun 1963, wilayah Irian Barat akhirnya diserahkan kepada Indonesia.